وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Al-Abrar yang selalu mendapatkan rahmat Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah, inayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa hadir di tempat yang barakah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengkaji, memaknai, memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim melalui kitab Al-Jalalain. Kita telah sampai pada ayat ke-217 surat Al-Baqarah. Mari kita awali kajian tafsir ini dengan hadiah surat Al-Fatihah ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa ahli ta'atika ajma'in wa ila hadratil jami' awliya'illah ibadihi as-salihin aina ma kanu masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa jawiha wa ila jami'i muassisi هذا المسجد والمتبرعين عليه والقائمين بحقه وجميع المفسرين المحدثين المصنفين والمؤلفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي وشيخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ورسولنا وفروعنا ومنتمي إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادانا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-217 surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Itulah ayat 217 surat Al-Baqarah. Dari sisi riwayat bacaan di kalangan para ulama, ada yang baca wa yas'alunak, ada begitu. Yang kita baca tadi yas'alunak, tidak ada wawunya. Tapi di dalam satu riwayat bacaan ada yang baca wa yas'alunak gitu. Ada yang baca yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi. Nah, yang saya baca tadi qitalin fihi. Ada yang baca yas'alunaka 'anil syahrami 'an qitalin fihi gitu. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. Perhatikan saya baca kabiru, runya tipis. Sebagian ulama ada yang baca begitu. Kalau yang saya baca tadi kabiru itu tebal. Ada yang baca qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Hinya dipanjangkan. Ada yang baca wal masjidil harami, tapi ada yang baca wal masjidul haram, wal masjidul haramu. Begitu. Tuduna an sabilillah wa ikhraju ahlik. Ada yang baca wa ikhraju ahli, wa ikhraju ahli, ra-nya ditipiskan. Ada yang baca wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Ada yang begitu. Yuqatilunakum ya zaman yaqiduna hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wahwa kafir. Ada yang begitu, wahwa kafir. Ada pula yang baca wahuwa kafirun faulaik, runya dibaca tipis seperti tadi. Ada yang baca faulaika habitat a'maluhum, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah.
Ada yang baca habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, ada yang begitu. Wa ulaika ashabun nar. Ada pula wa ulaika ashabun nar. Ada yang baca wa ulaika habatat a'maluhum. Yang kita baca tadi habitat a'maluhum. Begitulah di antara riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu, maksudnya Muhammad. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan suci. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah, saya ulangi, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan suci. Qitalun fihi, yaitu tentang peperangan di bulan suci itu. Qul, katakanlah, qitalun fihi kabir. Peperangan pada bulan suci itu besar dosanya. Wasaddun an sabilillah, tetapi menghalangi dari menuju jalan Allah. Wa kufrum bihi, kafir kepada Allah. Wal masjidil haram, menghalangi menuju ke masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduknya dari masjidil haram. Itu akbaru, lebih besar indallah, di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah syirik itu akbaru minal qatl, lebih besar lagi daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian, mereka tidak henti-hentinya membunuh kalian. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian dapat kembali, sampai mereka dapat mengembalikan dari agamamu. Ini istata'u, apabila mereka mampu. Artinya semampu-mampunya mereka ingin mengembalikan agamamu dari menuju ke kafir lagi. Wa may yartadid minkum, siapa saja yang murtad di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, fayamut, sampai kemudian mati, wa huwa kafir, dan dia dalam keadaan kafir waktu mati itu, faulaika, maka mereka itu habitat a'maluhum, amal-amal salihnya itu akan terhapus fid dunya wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Itu terjemahan. Tampaknya dalam ayat ini ada protes dari orang-orang kafir tentang bulan-bulan haram. Orang-orang Arab pada waktu itu memang menghormati bulan-bulan haram. Kalau sudah bulan haram tidak boleh ada yang membunuh, tidak boleh ada yang berperang, tidak boleh. Ya, walaupun mereka suka perang. Orang-orang
Arab itu kan suka perang, suka membunuh. Ya. Tapi kalau bulan suci mereka tidak mau, tidak berani gitu. Mereka protes kepada baginda Rasul tentang bulan suci Ramadan yang menurut mereka pernah ternodai oleh pembunuhan oleh umat Islam kepada orang kafir. Ini latar belakangnya begitu. Barangkali kalau saya kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang diwajibkannya berjihad di jalan Allah, berperang. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kalian berperang. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi, karena sebelumnya umat Islam itu terzalimi, diusir dari Mekah, ya. Kemudian diusir sampai mereka hijrah 2 kali, 3 kali. Pertama ke Ethiopia, kemudian ke Ethiopia lagi yang kedua, yang ketiga ke Madinah. Ya. Itu hijrahnya orang-orang Islam, termasuk baginda Rasul, kemudian terusir dari kota Makkah, akhirnya menuju ke Madinah. Ini yang perlu diketahui latar belakang sebelumnya. Bahkan selama baginda Rasul bersama sahabat-sahabat berada di Madinah ketika hijrah itu, sudah berada di Madinah ketika hijrah, itu sahabat-sahabatnya Rasulullah itu semuanya bawa senjata. Karena apa? Selalu terancam akan terbunuh. Selalu akan terancam akan terbunuh. Ini yang perlu diketahui sebelum ayat perintah dari Allah untuk berperang. Tadinya memang tidak diizinkan oleh Allah tidak berperang, sudah sabar sajalah, walaupun kemudian zalimi gitu, kayaknya begitu ya. Akhirnya begitu puncaknya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berperang ini adalah nanti Allah akan membantu. Walaupun umat Islam pada waktu itu masih sedikit, tidak sebanding dengan orang kafir yang begitu banyak, tapi Allah tetap menyatakan wajib perang, gitu ya. Nah, begitulah ayat yang sebelumnya ada kewajiban untuk berperang. Lalu baginda Rasul sempat mengirim namanya Sariyah, perang ada beberapa orang, jumlah yang namanya Sariyah itu mungkin jumlah 4 orang atau 5 orang atau 10 orang gitu ya. Nah, itu dikirim oleh Rasulullah. Ada yang dikirim pada waktu itu Rasulullah mengirim satu pasukan, ya hanya 10 orang. Hanya 10 orang itu dikirim ke daerah Nakhlah. Nakhlah itu antara Taif dengan Mekah, sudah dekat dengan Mekah. Nah, Mekah ke Taif itu jaraknya hanya 75 kilo. Nah, antara Taif dengan Mekah itu mungkin 40 kilo atau 35 kilo lah begitu, ke Mekahnya itu. Nakhlah, daerah Nakhlah. Nah, kalau Madinah kan jauh. Madinah, Mekah itu sekitar 450 km. Nah, ini Rasulullah sudah mengirim orang ke daerah Nakhlah, sudah dekat dengan kota Mekah, di bawah pimpinan namanya Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh itu masih sepupunya, ya, anak bibinya, ya, anak bibinya Rasulullah. Jadi sepupunya pergi ke Nakhlah di sana. Dan terjadi di sana untuk mengawasi orang kafir. Apakah orang kafir itu betul-betul mau nyerang orang Islam atau enggak gitu ya. Sekarang sudah diwajibkan untuk berperang. Oleh karena itu kita perlu
mengintai orang-orang kafir itu mau menyerang beneran apa enggak gitu. Jadi Abdullah bin Jahsh dengan kawan-kawannya ada 10 orang lebih ya berangkat di bawah perintah oleh Rasulullah untuk mengintai orang-orang kafir. Perlu diketahui ini terjadi sekitar 2 bulan sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar itu kan berarti memang sudah ada rencana orang kafir akan menyerang Islam. 2 bulan sebelum perang Badar. Ini ada 10 orang yang mengintai di daerah Nakhlah sana. Ternyata di daerah Nakhlah di situ kemudian ada berpencar Abdullah bin Jahsh dengan rombongannya itu berpencar ketemu dengan orang-orang kafir. Bawa kafilah tapi hanya sedikit orangnya. Hanya ada 4 orang. Bawa barang-barang gitu, barang-barang dagangan gitu. Dia digat, ada yang dibunuh satu oleh umat Islam. Nah, pada waktu itu dibunuhnya pada Jumadil Akhir. Jumadil Akhir itu kan setelah itu kan Rajab itu termasuk bulan suci. Nah, orang-orang Islam mengira pada waktu itu adalah akhir bulan Jumadil Akhir, bulan Rajab. Menurut orang-orang Islam pada waktu itu. Tapi yang namanya ukuran bulan, ukuran maksudnya bulan itu kan lihat bulan itu ada bulan sabit gitu ya. Jadi menurut orang-orang kafir itu sudah masuk Rajab ini. Menurut orang Islam belum kelihatan bulan. Nah, masih tipis. Mungkin malam pertama ini Rajab dibunuh, ada seorang yang dibunuh mati. Jadi 4 orang kafir itu 1 terbunuh, yang 2 ditahan, yang 1 lari. Wah, barang dagangannya dirampas, dibawa ke Madinah. Tahanan 2 orang itu dibawa ke Madinah jadi tahanan. Nah, kalau tahanan itu kan menguntungkan, bisa ditebuskan gitu, dapat uang juga kan itu. Nah, itu kejadiannya bahwa ada 4 orang kafir yang diserang oleh orang Islam, yang terbunuh 1. Lah, terbunuh 1 itu dianggap aib oleh orang-orang kafir karena terjadi pada bulan suci. Menurut mereka sudah tanggal 2 Rajab. Menurut orang Islam belum, masih bulan sabitnya masih kecil. Jadi masih tanggal malam Rajab. Itu akhir. Nah, sekarang menurut orang kafir sudah mengklaim itu sudah melanggar, orang-orang Islam itu sudah menghalalkan bulan suci. Ini yang diklaim oleh orang-orang kafir. Lalu turunlah ayat ini. Turun ayat yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka menanyakan, sebetulnya bukan menanyakan, mempertanyakan. Menanyakan dengan mempertanyakan kan beda. Nah, kalau menanyakan itu kan biasanya kalau menanyakan belum tahu kan ya. Kalau mempertanyakan sudah tahu, dipertanyakan. Sudah tahu ini kalau bulan suci kok masih membunuh orang kan gitu. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka mempertanyakan tentang bulan suci, ya, tentang bulan suci. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Al-Muharram, bulan suci yang diharamkan. Yang diharamkan, yang dimuliakan maksudnya. Qitalin fihi, mengenai pembunuhan pada bulan suci itu. Katanya badalul istimal. Qul, katakanlah, ini ayat Al-Quran itu mengajari kepada baginda Rasul atau memerintahkan kepada, katakan, berikan penjelasan maksudnya. Berikan penjelasan orang-orang yang mempertanyakan tentang peperangan pada bulan suci itu. Qul lahum, katakan kepada mereka, qitalun fihi kabir. Memang perang pada bulan suci itu dosa besar. Memang
perang atau membunuh pada bulan suci itu besar, kabir, azim, ya, dosa besar, azimun wizran, azimun wizran, besar dosanya. Nah, ini kata Syekh Jalaluddin, susunan kalimat qitalun fihi kabir itu adalah susunan mubtada dengan khabar. Qitalun fihi kabirun, ya. Mubtadanya qitalun fihi, khabarnya kabirun. Pembunuh pada bulan suci itu besar dosanya. Lalu dijelaskan wasaddun an sabilillah, tetapi menghalangi manusia an sabilillah, dari jalan Allah. Ya, saddun itu mubtada juga. Maksudnya saddun itu adalah menghalangi manusia, man'un linnas, menghalangi manusia an sabilillah, dari jalan Allah. Maksudnya menghalangi masuk agama Allah, dinahu. Memang begini ya, orang-orang kafir di Mekah itu kan, kalau ada orang masuk Islam, ya, disiksa. Seperti Bilal masuk Islam disiksa. Ya, orang-orang yang masuk Islam itu dihalang-halangi, jangan sampai masuk Islam. Kalau mau masuk Islam kamu awas kamu, ya. Itu namanya saddun an sabilillah, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Wasaddun an sabilillah, tetapi menghalangi orang-orang masuk Islam, kata dia. An sabilillah an dinihi, ya. Masuk Islam itu orang-orang yang menghalangi masuk Islam, orang-orang kafir Mekah, ya. Wa kufrun bihi, dan juga orang yang kafir kepada Allah. Kufrun bihi dari billah, maksudnya kafir kepada Allah. Wal masjidil haram wasaddun 'anil masjidil haram, dan menghalangi dari orang yang menuju ke Masjidil Haram. Menurut para mufassirin yang dimaksudkan Masjidil Haram itu Mekahnya itulah, kota bukan masjidnya toh, orang menuju ke Mekah saja. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduknya minhu, dari Mekah. Ya. Siapa yang diusir? Wa humun nabi, itu yang diusir jelas Rasulullah, mau dibunuh lari Rasulullah, akhirnya hijrah. Wal mu'minun, orang-orang mukmin yang hijrah terlebih dahulu. Itu akbar, maksudnya a'zamu wizran, lebih besar dosanya indallah, di sisi Allah. Jadi kalau kita melihat kejahatan orang kafir itu kan sudah sangat jahat sekali dibandingkan dengan hanya pelanggaran pernah membunuh orang, ya, pada bulan suci. Memang diagungkan oleh orang-orang kafir, jangan sampai terjadi bulan suci pembunuhan. Nah ini terjadi, ada seorang yang terbunuh, itu pun tidak sengaja, sebab orang-orang Islam itu waktu itu masih menganggap ini masih Jumadil Akhir, ini belum Rajab ini, ya, artinya kan nggak sengaja. Lalu yang membunuh bulan suci itu dengan sengaja, itu yang dosa besar, yang dikatakan kabir, dosa besar itu kalau sengaja. Orang Islam nggak sengaja. Oleh karena itu dibandingkan oleh Allah. Coba bandingkan, sekarang umat Islam itu hanya membunuh pada bulan suci, ya, hanya membunuh satu orang saja itu. Bandingkan dengan kejahatan, apa kejahatannya orang-orang kafir? Saddun an sabilillah. Orang masuk Islam itu dihalang-halangi. Banyak, hampir semua yang masuk Islam itu dihalang-halangi. Gitu. Hampir semua Muslim. Makanya ketika baginda Rasul berada di Mekah itu hanya sedikit yang masuk Islam. Karena dihalang-halangi terus oleh orang-orang kafir. Itu namanya saddun an sabilillah.
wa kufrun bihi. Orang-orang kafirnya sendiri memang kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Wong ada rasul utusan Allah, mereka tidak percaya, ya, tetap kafir kepada Allah. Nah itu juga kejahatan itu. Wal masjidil haram wasaddun 'anil masjidil haram, dan orang yang menuju ke Masjidil Haram, maksudnya ke Mekah, itu juga dihalang-halangi. Ini sering terjadi itu, sampai ada orang yang sudah berani, saya berani, pokoknya saya sesuai dengan perintah Allah, disuruh untuk umrah, disuruh untuk tawaf di masjid, di Ka'bah, menuju dari Madinah datang ke Mekah memang khusus untuk umrah. Wah, lah orang ini kan orang muhajirin, asalnya orang Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Begitu datang ke Mekah, cari orang-orang yang kuat di Mekah, yang kawannya dulu, ada kawannya, so lindungi saya akan melakukan umrah. Baik, dilindungi sama kawannya, memang kawan walaupun masih kafir, dilindungi. Selesai, ada orang-orang kafir. Siapa itu? Nah, itu kawan saya. Islam ya? Iya. Awas, nanti akan saya bunuh. Lari, pulang ke Madinah. Ya, sudah selesai, tapi sudah selesai melaksanakan. Tapi dia itu nanti saya akan kembali lagi, akan umroh lagi, begitu ya. Nah itu satu contoh, dihalang-halangi. Orang mau umroh dihalang-halangi. Padahal yang namanya Ka'bah pada waktu itu kan nggak seperti sekarang, sudah ada bangunan. Waktu itu kan tidak ada bangunan, dia mau datang nggak ada pintunya, nggak ada apa, langsung masuk gitu aja. Ya itu dihalang-halangi. Nah, termasuk menurut mufassirin yang dimaksudkan di sini ini Masjidil Haram itu dimaksudkan adalah Mekah. Orang-orang yang tadinya hijrah dari Mekah ke Madinah mau kembali ke Mekah lagi, ditakut-takuti. Misalnya mau mengambil, mau menjenguk saudaranya, mau apa gitu ke Mekah gitu, mau dihalang-halangi. Ya, itu kejahatan orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasaddun 'anil masjidil haram. Wal masjidil haram artinya wasaddun 'anil masjidil haram, menghalang-halangi orang-orang yang menuju Mekah. Nah, itu juga kejahatan. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir. Yang mengusir itu banyak yang diusir. Nah, pokoknya kejahatan orang kafir itu banyak dibandingkan dengan hanya satu orang yang membunuh pada bulan suci. Coba bulan suci, memang bulan suci itu kalau mau bunuh bulan suci itu besar dosanya, tetapi dosamu lebih besar lagi, banyak dosamu itu. Ya, jangan menuntut orang Islam hanya membunuh satu orang, kamu lalai dengan kejahatanmu. Itu gampangnya begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini. Wal fitnatu, ditambah lagi. Wal fitnatu, fitnah maksudnya fitnah itu apa? Asyirku minkum, kamu berbuat syirik. Yang dimaksudkan syirik begini, orang-orang kafir Mekah itu sebetulnya Tuhannya ya Allah juga. Mereka mengakui Allah itu Tuhan, tetapi berhala-berhala itu adalah berhala menurut mereka adalah membantu Allah, yang dianggap sebagai malaikat-malaikatnya Allah, yang disembah mereka. Itu makanya dianggap syirik, mensekutukan Allah. Ya, jadi Tuhannya bukan Allah tok, Tuhannya itu juga berhala-berhala juga Tuhan juga. Itu namanya syirik. Nah, orang yang syirik itu akbaru minal qatl, lebih besar dosanya daripada membunuh. Syirik kepada Allah ya dosanya lebih besar. Ya, berarti Allah sudah menyebutkan banyak tentang dosa-dosanya orang-orang kafir ini. Ya, mulai dari menghalang-halangi masuk Islam, kafir kepada Allah, kemudian menghalangi orang-orang yang menuju ke Masjidil Haram,
mengusir orang-orang penduduk Mekah, ya. Kemudian termasuk orang yang syirik. Itu semuanya adalah besar dibandingkan dengan qatl, dengan membunuh satu orang. Itu pun nggak sengaja. Lalu dijelaskan oleh Allah, wala yazaluna yuqatilunakum. Orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya membunuh kalian. Sudah banyak yang dibunuh, ya. Orang-orang Islam itu sudah banyak yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Wala yazaluna yuqatilunakum, tidak henti-hentinya orang-orang kafir itu membunuh kalian, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang mukmin. Ketahuilah orang-orang kafir itu sudah tidak henti-hentinya membunuh kalian. Hatta yaruddukum, ya. Maunya sampai kamu kembali andinikum dari agamamu, sampai mereka mengembalikan kamu dari agamamu. Ya. Dulunya kan kafir, gitu loh, dikembalikan ke kafir lagi, gitu. Jadi kalau enggak dibunuh, ya, gitu. Seperti sahabat-sahabat yang dulu masuk Islam itu kan, ya, mau dibunuh, ayo, ya, harus kembali. Kalau enggak kembali saya bunuh. Dihajar, disiksa kan gitu. Hatta yaruddukum adikum, sampai mereka mampu mengembalikan kamu dari agamamu menjadi ilal kufri, menjadi kafir lagi. Ini istata'u, apabila mampu. Sudah ada indikasi dari Allah. Ini istata'u, apabila mampu. Artinya apa? Allah sudah memberitahukan, sudah mengisyaratkan mereka enggak mampu. Mereka enggak mampu akan mengembalikan orang-orang Islam menjadi kafir lagi, enggak mampu. Jadi kan sebentar lagi akan perang Badar. Akan perang Badar, akan terjadi perang Badar 2 bulan lagi itu. Orang Badar ini kan menyerang, enggak mampu. Enggak mampu. Memang Islam waktu itu ada yang korban, ya. Tetapi orang-orang kafir banyak yang kurbannya, pokoknya kalah lah, orang-orang kafir kalah. Ini yang dikatakan ini sebab kalau memang mereka mampu silakan, tapi nggak mampu. Itu isyarat dari Allah. Ayat ini adalah isyarat mengisyaratkan bahwa orang Islam itu tidak akan bisa dikembalikan menjadi kafir lagi, tidak akan mampu. Makanya dikatakan kalau mampu gitu. Mereka membunuh kalian supaya kalian kembali menjadi agama kafir lagi, itu kalau mampu. Tidak. Wa may yartadid minkum, siapa saja yang murtad minkum di antara kalian. Nah, ini kan ditujukan kepada umat Islam. Siapa saja di antara kalian, ya, yang murtad an dinihi, dari agamanya, fayamut, murtadnya itu sampai mati, wa huwa kafir, sampai mati itu tetap dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu amalan salihnya itu habitat, terhapus, artinya batal. Amalan-amalan yang baik selama dia masuk Islam, ya, itu apa saja yang dilakukan itu terhapus, nggak ada gunanya, pahalanya nggak ada sama sekali. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi fala idada biha, maka amalan-amalannya itu tidak dianggap, sudah tidak dianggap. Pernah sholat, iya sudah, dulu kan pernah sholat dan nggak dianggap, nggak ada pahalanya, sudah dihapus. Wala thawaba 'alaiha, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Nah, cuma di sini ada wattaqidu bil mauti. Sekarang ada persyaratan sampai mati. Artinya seandainya dia belum mati kok kemudian bertaubat, kan berbeda. Ya, kalau dia itu murtad sampai mati, maka dianggap batal amal perbuatannya. Tetapi kalau seandainya sebelum mati masih Islam lagi, misalnya begitu ya,
Lainnya lain. Menurut Imam Syafi'i dikatakan yufidu annahu law raja'a ila Islam lam yabtul amalu. Artinya seandainya orang yang murtad tadi itu kembali ke Islam lagi, maka lam yabtul amalu, tidak batal amalnya. Fayudzabu alaihi, dan akan mendapatkan pahala lagi. Artinya amalan-amalan yang dulu ya kemudian murtad, amalan-amalan dulu waktu Islam kemudian murtad itu kemudian Islam lagi, lah itu tidak dihapus oleh Allah, pahalanya tetap. Termasuk misalnya dicontohkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti kal haji matalan. Misalnya orang itu Islam sampai kemudian menunaikan rukun kelima menjalankan haji, ya. Terus murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi, ya, maka kewajiban hajinya sudah gugur. Artinya tidak wajib lagi, maksudnya tidak wajib haji lagi. Mas sudah melakukan haji walaupun sempat murtad. Karena masuk Islam lagi itu, maka haji yang dulu dianggap sah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, orang yang sudah murtad itu amalan-amalan yang dulu itu dianggap hilang. Kalau masuk Islam lagi, ya dia misalnya sudah menjalankan haji, masuk Islam lagi, ya haji lagi, ya, nggak sah yang dulu itu, karena sudah dianggap kafir asli lagi gitu. Ini menurut Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau menurut Imam Syafi'i enggak, gitu ya. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang murtad itu akan menjadi penduduk neraka dan selama-lamanya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا فهما واسعا انشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وسلنا بسر اسمك المسنون. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيدين آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور مصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من
الأهوال مقتاحا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.